Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 4 yang beranggotakan Laskata Nursya, Fernanda Alhamidi, Mela Ejaskia, Sania Puspa Indasari, Hanina Toha, Eldina Rahmi, Filardi Ramadhani, dan saya Muhammad Ridwan Ardiar akan mempresentasikan materi tentang Courage and Moral Leadership dari kelas Leadership M3 dengan dosen pengampu Dr. Rahmi Fahmi SE MBA. Saya Hanina Toha akan menjelaskan moral kepemimpinan hari ini. Kepemimpinan etis. Apa itu kepemimpinan etis? Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari etis atau etika itu sendiri. Jadi etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang atau dalam melakukan suatu kegiatan. Sedangkan kepemimpinan etis adalah gaya kepemimpinan yang menunjukkan perilaku yang sesuai secara normatif melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal. Kemudian, iklim etis dalam bisnis. Pada umumnya, para pemimpin akan menghadapi banyak tekanan yang menantang kemampuan mereka untuk melakukan hal yang benar. Richard Tedrow dari Harvard Business School pernah mengatakan, hidup ini dijalani di lereng yang licin, sehingga dibutuhkan karakter untuk mengetahui garis mana yang tidak Anda lewati. Semua pemimpin pasti ingin organisasinya tampak sukses, dan terkadang mereka dapat melakukan hal yang salah hanya agar mereka terlihat baik di mata orang lain. Selanjutnya, pemimpin menetapkan nada etis. Para pemimpin memikul tanggung jawab yang luar biasa untuk menetapkan iklim etika dan bertindak sebagai teladan positif bagi orang lain. Pemimpin memberi sinyal apa yang penting melalui perilaku mereka. Pemimpin etis akan berkontribusi dalam iklim organisasi yang percaya, adil, dan melakukan hal yang benar. Sedangkan pemimpin yang tidak etis biasanya lebih memperhatikan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri daripada untuk perusahaan atau masyarakat yang lebih luas. Berikut adalah tabel perbandingan antara kepemimpinan etis dengan kepemimpinan yang tidak etis. Dapat dilihat pada ethical leader. Pemimpin etis tidak sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Kemudian pada tabel unethical leader, terlihat bahwa para pemimpin yang tidak etis sering melakukan penipuan dengan melanggar persetujuan, serta pemimpin yang tidak etis melihat karyawannya hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Pada kasus Russell Hart memiliki keraguan apakah permasalahan yang terjadi pada Yosef harus diutarakannya di dalam rapat dewan atau malah harus ditutup hanya demi melindungi nama perusahaan dan juga posisinya sebagai manajer. Berdasarkan kriteria pemimpin yang memiliki etis, pemimpin etis tidak akan sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Pemimpin etis akan berjuang demi keadilan, serta pemimpin etis akan berlaku jujur, memberikan pujian kepada karyawan atas pencapaiannya, dan akan berbicara menentang tindakan yang mereka yakini salah. Baiklah, saya Sania Puspa Indasari akan melanjutkan materi tentang bertindak seperti pemimpin moral. Kepemimpinan moral tidak berarti mengabaikan laba dan kerugian, harga saham, biaya produksi, dan fakta-fakta sulit lainnya yang dapat diukur. Tetapi hal itu memang menuntut pengakuan dan keterpautan pada nilai-nilai etika serta mengakui pentingnya makna, kualitas, dan tujuan yang lebih tinggi dari manusia. 6.2. Yang pertama, nyatakan dan tegakkan asas-asas moral yang tinggi. Kedua, berfokuslah pada apa yang benar bagi organisasi serta semua orang yang terlibat. Ketiga, berikan contoh yang Anda ingin orang lain jalani. Keempat, jujurlah dengan diri sendiri dan orang lain. 5. Hilangkan rasa takut dan hilangkan perselisihan. 6. Menetapkan dan mengomunikasikan kebijakan etika. 7. Mengembangkan daya tahan terhadap pelanggaran etika. 8. Penghargaan perilaku etis. 9. Perlakukan setiap orang dengan keadilan, martabat, dan respek dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi organisasi. 10. Lakukan hal yang benar dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda bahkan jika tidak ada yang melihat. Ada beberapa bukti bahwa melakukan yang benar oleh karyawan, pelanggan, dan masyarakat serta pemegang saham adalah bisnis yang baik. Yang pertama, kepercayaan. Kedua, tidak menghakimi. Ketiga, akuntabilitas. Keempat, kerja tim. Kelima, belajar. Selanjutnya, hubungan dengan kasus yang berkaitan dengan materi bertindak seperti pemimpin moral.
yaitu menjadi seorang pemimpin bukan hanya bagaimana mencapai keuntungan dan bagaimana menghasilkan laporan keuangan yang memuaskan. Dari case yang berjudul What Should I Say menggambarkan kepemimpinan Russell Hurt sebagai manajemen puncak sementara di Kirks International di divisi Timur Tengah baru perusahaan di Riyadh, Arab Saudi. Tindakan yang terbaik untuk Russell Hurt sebagai pemimpin adalah memberikan kebijakan terkait moral, menegakkan apa yang seharusnya benar di dalam organisasi, dan meningkatkan kejujuran dengan berbagai hal yang terjadi dalam perusahaan. Selain pertentangan etika itu harus bisa dijelaskan Russell Hurt dengan Yusuf agar terhindar dari perselisihan. Saya Laskata Nursya akan membahas materi mengenai menjadi pemimpin yang bermoral. Kepemimpinan bermoral adalah tentang membedakan benar dari yang salah dan melakukan yang benar, mencari yang adil, yang jujur, yang baik, dan yang berperilaku yang benar dalam mencapai tujuan dan memenuhi tujuan. Pemimpin memiliki pengaruh yang besar atas orang lain, dan kepemimpinan moral mengangkat orang dan meningkatkan kehidupan orang lain. Tingkat perkembangan moral, level 1, prakonvensional. Prakonvensional yaitu mengikuti aturan untuk menghindari hukuman, bertindak untuk kepentingan sendiri. Mereka mematuhi otoritas dan aturan untuk menghindari konsekuensi pribadi yang merugikan diri sendiri. Level 2, konvensional. Konvensional yaitu hidup sesuai dengan ekspektasi orang lain, memenuhi tugas dan kewajiban sistem sosial, menjunjung tinggi hukum, belajar menyesuaikan diri dengan harapan perilaku baik seperti yang didefinisikan oleh kolega, keluarga, teman, dan masyarakat. Orang ini mengikuti aturan, norma, dan nilai-nilai dalam budaya perusahaan. Level 3, pasca konvensional. Pasca konvensional yaitu mengikuti prinsip-prinsip universal keadilan dan hak, menyeimbangkan perhatian pada diri sendiri dengan perhatian pada orang lain, dan kebaikan bersama. Bertindak dengan cara mandiri dan etis terlepas dari harapan orang lain. Seorang pemimpin di tingkat ini adalah visioner, memberdayakan, dan berkomitmen untuk melayani orang lain dan tujuan yang lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Filardi Rahmadani akan menjelaskan tentang servant leadership. Servant leadership atau disebut dengan kepemimpinan hamba adalah kepemimpinan di mana melayani kebutuhan orang lain melampaui kepentingan diri sendiri, membantu orang lain tumbuh, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan, baik secara material maupun emosional. Ada beberapa tahap-tahap dalam proses kepemimpinan. Yang pertama yaitu manajemen otoriter. Pada tahap ini, seorang pemimpin secara mutlak mengarahkan dan mengendalikan bawahannya, menetapkan strategi dan tujuan, serta metode dan penghargaan untuk mencapainya. Yang kedua yaitu manajemen partisipatif. Pada tahap ini, pemimpin mulai menerapkan program partisipasi karyawan, di mana karyawan ikut andil dalam memberikan saran, dan juga sebagian besar pekerjaan dilakukan secara tim dalam organisasi. Yang ketiga yaitu stewardship. Pada tahap ini, pemimpin menjadi pengawas sumber daya organisasi, nilai-nilai, dan mengutamakan kepentingan jangka panjang organisasi. Pada tahap ini, kepemimpinan di mana melayani kebutuhan orang lain melampaui kepentingan diri sendiri, peduli terhadap karyawan, dan membantu mereka menjadi utuh. Hubungan dengan kasus. Pada kasus ini, Russell mendapatkan kesempatan untuk bertugas menjadi manajemen atas di perusahaan cabang karena pimpinan sebelumnya berada dalam kondisi kesehatan yang buruk. Russell sangat mengimpikan posisi ini, sehingga dia melakukan manajemen diri dengan baik. Namun dalam waktu berjalan, ia menemukan sebuah problem yang sangat bertentangan dengan budaya organisasi yang tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi dan memberikan saran dan sebagainya. Di sini Russell, yang juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan di Timur Tengah, bingung apakah nilai-nilai yang dicerminkan bawahan Bill tersebut harus dimasukkannya ke dalam laporan perjalanan atau tidak.
Baik, saya Eldinda Rahmi akan menjelaskan mengenai topik memimpin dengan keberanian. Apakah keberanian itu? Keberanian adalah kekuatan mental dan moral untuk terlibat, bertahan, dan menahan bahaya, kesulitan, atau ketakutan. Yang pertama, keberanian berarti menerima tanggung jawab. Pemimpin membuat perbedaan nyata di dunia ketika mereka bersedia untuk melangkah dan mengambil tanggung jawab pribadi. Yang kedua, keberanian sering berarti ketidaksesuaian. Keberanian kepemimpinan berarti melawan arus dan memulai perubahan. Yang ketiga, keberanian berarti mendorong melampaui zona nyaman. Untuk mengambil kesempatan dan meningkatkan hal-hal yang lainnya, berarti para pemimpin harus melampaui zona nyaman mereka. Ketika orang melampaui zona nyaman, mereka menemukan dinding ketakutan internal, di mana mereka harus menerobos ketakutan yang membatasi mereka. Yang keempat, keberanian berarti meminta apa yang Anda inginkan dan mengatakan apa yang Anda pikirkan. Namun, keinginan untuk menyenangkan orang lain, khususnya bos, terkadang bisa menghalangi kebenaran. Semua orang menginginkan persetujuan, jadi sulit untuk mengatakan sesuatu ketika Anda pikir orang lain tidak akan setuju. Keberanian berarti mengutarakan pikiran Anda, bahkan ketika Anda tahu orang lain mungkin tidak setuju dengan Anda dan bahkan mungkin mencemooh Anda. Yang terakhir, keberanian berarti memperjuangkan apa yang Anda percayai. Keberanian berarti berjuang untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi keseluruhan. Para pemimpin mengambil risiko, tetapi mereka melakukannya untuk tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, bagaimana keberanian diterapkan pada kepemimpinan moral? Yang pertama, bertindak seperti pemimpin moral membutuhkan keberanian pribadi. Untuk mempraktikkan kepemimpinan moral, pemimpin harus mengetahui diri mereka sendiri, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, tahu apa yang mereka perjuangkan, dan dapat melakukan apa yang terbaik untuk orang lain nantinya. Yang kedua, menentang perilaku tidak etis membutuhkan suatu keberanian. Whistleblowing berarti pengungkapan karyawan tentang praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak etis dalam suatu organisasi. Baiklah, saya Muhammad Ridwan Afdiar akan melanjutkan tentang menemukan keberanian pribadi. Di pokok pembahasan ini ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu percaya pada tujuan yang lebih tinggi. Keberanian datang dengan mudah saat kita memperjuangkan sesuatu yang benar-benar kita yakini. Pemimpin yang memiliki komitmen emosional yang kuat untuk visi yang lebih besar atau tujuan menemukan keberanian untuk melewati rasa takut. Yang kedua, tarik kekuatan dari orang lain. Orang yang merasa sendiri di dunia ini akan mengambil risiko lebih sedikit karena mereka memiliki lebih banyak kerugian. Yang ketiga, memanfaatkan frustasi dan kemarahan. Nyatanya, kemarahan dapat mendorong komitmen untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia bisa sukses. Kemarahan adalah emosi sehat yang memberikan energi untuk bergerak maju. Yang keempat, ambil langkah kecil. Pemimpin yang berani itu adalah pemimpin yang mengembangkan, mencontohkan keberanian dalam perilaku mereka sendiri. Pemimpin yang baik mengingatkan diri mereka sendiri dalam menghadapi masalah etika. Selanjutnya yaitu hubungan dengan kasus. Dalam kasus, Russell harus menyampaikan penilaiannya sebagai diri selama 6 bulan di rapat dewan. Namun ia ragu untuk menyampaikan di rapat tentang Yusuf yang berperilaku buruk terhadap karyawan, suka mempermalukan orang lain, berteriak, dan tidak mendengarkan saran orang lain. Berdasarkan teori, memimpin dengan keberanian, menentang perilaku tidak etis membutuhkan keberanian. Perilaku tidak etis yang dimaksud adalah whistleblowing, yang berarti mengungkapkan karyawan tentang praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak etis dalam organisasi. Russell sebagai pemimpin harus bertindak berani untuk melakukan apa yang menurutnya benar. Baiklah, saya Fernanda Alhamidi akan melanjutkan tentang case analysis. Rangkuman case. What should I say? Seorang manajemen puncak yang bernama Bill terkena serangan jantung. Kemudian posisi di Crash International di divisi Timur Tengah, baru perusahaan di Riyadh, Arab Saudi, digantikan sementara oleh Russell Hart. Setelah 6 bulan jadi dirut, Russell Hart harus memberikan penilaiannya di rapat dewan. Nah, di rapat dewan ini juga akan dibahas apakah yang jadi dirut itu tetap si Russell
atau balik lagi ke Bill. Russell Hart mengatakan bahwa ambisi pribadinya yang sedang berkonflik dengan etika pribadinya kepada asisten yang bernama Christopher Dunn. Russell menyebutkan ada masalah manajemen di daerah ini. Hal ini disebabkan dengan adanya perbedaan budaya kerja. Sosok yang dituju adalah Yosef. Russell sangat mengetahui persis semua tindakan Yosef. Perlakuannya terhadap orang yang sangat buruk. Saya melihat banyak mengabaikan total pendapatan orang lain, dan ia tampaknya senang menghina orang. Dia berteriak pada mereka. Beberapa telah berhenti. Yang menjadi keheranan bagi Russell, mengapa Bill selalu mendukungnya. Namun itulah akibat dari perbedaan budaya antar Timur Tengah dengan AS atau Uni Eropa. Seharusnya Yosef menyadari bahwa ia adalah bagian dari perusahaan dan harus patuh terhadap kebijakan perusahaan, Crash, dan etika moral yang telah ditetapkan. Bukankah norma etika harus tetap dilaksanakan, walaupun memang ada perbedaan budaya? Inilah yang menjadi dilema bagi Russell. Di satu sisi, inilah karir dan pekerjaan impian yang ia inginkan selama ini. Di sisi lain juga menganggap norma etika diabaikan dengan sesuka hati. Namun apabila masalah ini tidak disampaikan di hadapan dewan, Russell takut ini akan menjadi masalah besar di saat mendatang bagi perusahaan tersebut. Pertanyaan case nomor 1. Menurut Anda, apa yang harus dimasukkan Russell Hart dalam laporan tentang Yosef Said? Mengapa? Apa yang Anda lakukan dalam posisinya? Sesuai dengan pelajaran kita hari ini, khususnya bagian Leading with Courage. Di sini, Russell harus melaporkan apa yang sebenarnya dia lihat. Karena seorang pemimpin harus berani pada ketidaksesuaian. Di sini dia harus melawan arus yang ada, harus memulai perubahan dan bersedia mengambil risiko untuk tujuan yang lebih besar. Kemudian menerapkan kepada pemimpinan moral, yaitu dengan cara menentang perilaku tidak etis atau whistleblowing. Baiklah, saya Melaya Jaskia RD. Saya akan menjawab pertanyaan kasus untuk soal 2 dan 3. Pertanyaan soal 2 adalah, keberanian apa yang dibutuhkan Hart untuk mengungkapkan semuanya dengan jujur? Bagaimana Anda menyarankan Hart untuk mendapatkan keberanian itu? Jawabannya, ada 2 kebutuhan Hart untuk berani mengungkapkan keberanian dengan jujur, yaitu keberanian pada ketidaksesuaian dan keberanian berarti memperjuangkan apa yang Anda percayai. Di dalam case, digambarkan si Russell itu sangat takut mengambil risiko antara karirnya atau pelanggaran etika yang sudah jelas ia dapati. Saran dari kelompok kami untuk Russell Hart sebagai pemimpin harus berani mengambil risiko atas semua tindakan yang dia ambil. Di dalam case kita tahu bahwa apa yang rekan kerjanya lakukan adalah hal yang melanggar moral dari perusahaan Crash. Russell seharusnya berani untuk mengatakannya di hadapan dewan, sebab manajer juga berperan dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya, pada tahap berapa skala perkembangan moral Goldberg yang akan ditempatkan Yosef Said, Russell Hart, and Bill Andrews? Kenapa? Yang pertama, Yosef Said terletak pada level 1, yaitu pra-konvensional, di mana perilaku seseorang tunduk pada kendali eksternal. Yosef di sini berada pada tahap 2, yaitu relativistik hedonisme, di mana Yosef akan bersikap individualistik dan egosentris. Yang kedua, Russell Hart terletak pada level 2, yaitu konvensional, di mana berada di tahap keempat, yaitu mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. Pada tahap ini, Russell Hart telah menyadari kewajibannya sebagai seorang pemimpin, di mana bukan hanya menghasilkan laporan keuangan yang menakjubkan, namun juga bagaimana menanamkan nilai moral dalam karyawannya. Yang ketiga adalah Bill Andrew, terletak pada level 3, post-konvensional, di mana berada di tahap 5, yaitu orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya.
yaitu tergambar dari bagaimana Bill melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan lingkungan sosial perusahaannya pun mencintainya. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.